33. Dia yakin bahwa Chen Ye tidak punya pilihan. Saat ini, keluarga Zhu adalah satu-satunya jerami yang bisa menyelamatkannya. Siapapun yang punya otak tidak akan menolak. Meskipun dia menyinggung Tang Ao, itu sudah cukup untuk mendapatkan Po Xuanjian. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan pergi dengan Juya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Bisnis saya tidak perlu keluarga Zhu Anda untuk mengambil tindakan. Chen Ye yang berbicara. Tang Ao juga tercengang. Penonton jatuh ke dalam keheningan yang mati. Sepasang mata menatap lurus ke arah Chen Ye. Bingung. Ngeri. Bingung. Chen Ye sebenarnya menolak. Apakah dia gila? Bahkan tidak memiliki satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ketika orang mati, tidak ada yang tersisa. Juya bangun dan bertanya, Chen Ye, sebaiknya gunakan otakmu dan cari tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertahan hidup dari 5 orang ini? Berhentilah bermimpi. Chen Ye melirik Juya dan berkata dengan ringan, saya ingat bahwa saya mengatakan bahwa keluarga Zhu Anda tidak berharga di mata saya, dan saya tidak membutuhkan perlindungan Anda, menyingkirlah. Ketika Zhu Entian mendengar bahwa Chen Ye berbicara dengan Juya dengan cara ini, dia langsung menjadi marah, dia akan bergegas, tetapi dihentikan oleh Juya. Ayo kembali ke tempat kita, tapi hari ini aku ingin melihat bagaimana beberapa orang membalikkan keadaan. Juya dan Zhu Entian langsung kembali ke posisi mereka, wajah mereka pucat. Sangat tidak senang. Tidak sayang untuk mati demi orang bodoh seperti itu. Di atas panggung. Tang Ao tersenyum, awalnya, saya sedikit cemburu pada keluarga Zhu, tetapi sekarang Anda telah menolak kebaikan pihak lain, itulah yang saya inginkan. Tunggu sampai mati. Anak ini sangat kuat, kalian berempat akan menjatuhkannya bersama-sama. Patah tulangnya. Bawakan padaku, dan aku akan mematahkan kepalanya dengan tanganku sendiri. Biarkan dia merasa putus asa. 4 master teratas mengangguk dan berubah menjadi bayangan di tempat. Menerkam Chen Ye. Kecepatan ini, dalam sekejap mata, muncul tepat di depan Chen Ye. Ubah tinju menjadi cakar, dan pukul alat vital Chen Ye. Melihat dia akan jatuh, naga biru di bawah kaki Chen Ye melonjak dengan tubuh hantu, menghindari serangan keempatnya. Pada saat yang sama, dia meninju dengan energi yang menggelinding dan menghancurkannya. Yu Zhen merasa ada yang tidak beres, dia dengan cepat mundur, menghindari pukulan. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Chen Ye benar-benar muncul di belakangnya. Ditekan, momentumnya keras. Udara meledak. Gerakannya seperti kilat, dengan momentum yang gigih, gerakannya naik turun, dan mereka sangat ganas. Setiap gerakan penuh dengan niat membunuh. Yu Zhen sedikit tercengang. Saya pikir 4 orang akan dapat memenangkan anak ini dengan satu gerakan. Tapi sekarang, mereka berempat bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian anak ini. Metode tubuh macam apa ini? Melihat tinjunya akan jatuh, Yu Zhen tanpa sadar mengumpulkan semua kekuatannya di lengan kanannya. Bangkit. Dibandingkan dengan kekuatan, dia tidak pernah kalah. Bang. Kedua gelombang udara sepertinya bertabrakan tiba-tiba. Suara tabrakan yang tumpul datang. Yu Zhen hanya merasakan kekuatan mengerikan menyebar di lengannya, tidak mungkin dia menstabilkan tubuhnya. Seluruh orang itu dibuang. Pada saat yang sama, Chen Ye melangkah keluar, melepaskan diri dari pengekangan ketiganya, dan datang ke Yu Zhen yang terbang keluar. Sebuah tinju menabrak dada lawan. Lurus melewati. Darah menodai dinding merah. Mengejutkan. Seorang master top di provinsi Jiangnan telah jatuh. Adegan ini mengejutkan pandangan semua orang. Saya pikir Chen Ye akan mati, tetapi hanya dalam beberapa detik, Chen Ye telah membunuh seorang master top. Juya membuka mulutnya sedikit, matanya yang indah penuh dengan kebingungan. Dia menemukan bahwa kekuatan Chen Ye jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah melakukan semua ini, seluruh tubuh Chen Ye memancarkan tatapan ganas, dia menginjak dinding dengan satu langkah, lututnya ditekuk. Meledak tiba-tiba. Pedang patah muncul di tangannya. Itu adalah pedang pembunuh naga. Dia dengan cepat bergerak menuju 3 yang tersisa. Ketiga orang itu menyadari keseriusan masalah ini, dan mereka juga mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, baru saja akan melawan. Chen Ye sudah muncul di depan Wang Zhengyang, tanpa menunjukkan belas kasihan, cahaya dingin melintas. Energi mencekik dan energi spiritual dari pedang pembunuh naga meletus pada saat yang sama, dan senjata Wang Zhengyang langsung hancur. Bukan hanya itu, tetapi ada darah merah di lehernya. Dia akan berbicara, tetapi menemukan bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat. Kepalanya langsung dipotong. Satu gerakan.
Tidak ada satu gerakan pun. Bunuh tuannya. Apa-apaan? Semua orang di seluruh aula perjamuan menahan napas. Melihat adegan ini, mereka tidak berani bernapas sama sekali. Juya, Juentian, Yao Zhengde, dan Xia Hongye semuanya gemetar. Wajahnya penuh kejutan, horor, dan warna yang luar biasa. Chen Ye terlalu kuat. Sangat keterlaluan. Ini bukan prajurit biasa, tetapi master top di provinsi Jiangnan. Ada sekitar 200 orang di daftar Grand Master Huaxia. Tapi di tangan Chen Ye, bagaimana bisa ada ilusi bahwa membunuh orang seperti membunuh ayam? Seolah-olah kehidupan tuannya tidak berharga di mata Chen Ye. Chen Ye tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Setelah membunuh dua tuan, dia memisahkan diri lagi menuju Qiu Lao dan Wan Feng yang tersisa. Dia ingin membunuh Tang Ao sendirian. Karena kelompok orang ini berdiri di sisi Tang Ao, ayo kirim mereka ke Huangquan. Jika semua orang di dunia kehilangan dia, Chen Ye, bagaimana? Bunuh semuanya. Chen Ye melepaskan kekerasan, pembunuhan, dan kematian secara ekstrim. Jika ada yang memperhatikan, mereka pasti akan menemukan bahwa Chen Ye tampaknya memiliki hantu naga darah yang melingkar di sekelilingnya. Ini adalah kesaksian dia merangkak keluar dari tumpukan kematian. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami di Kunlun Su. Itu dulu mimpi buruknya. Dan sekarang, ini adalah mimpi buruk musuhnya. Wan Fengpo dan Qiu Lao benar-benar terkejut oleh aura pembunuh Chen Ye. Mereka telah mengembangkan seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Kuncinya adalah membunuh dua tuan dengan dua gerakan. Tidak bisa menjaga tanganmu, bunuh. Wan Feng berkata dengan marah. Yu Luo, dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dan berjalan menuju Chen Ye. Ada juga cambuk panjang di tangan Old Qiu, dan cambuk itu menghantam Chen Ye. Niat pedang dipadatkan, dan pedang panjang itu menebas ke arah kepala Chen Ye dengan energi pedang yang tajam. Melihat dua pukulan ini, Chen Ye tidak berniat mundur. Ke samping, niat pedang yang cepat hanya menyapu melewatinya, dan kulitnya bisa dengan jelas merasakan dinginnya. Pada saat yang sama, Chen Ye mengulurkan 5 jarinya dan dengan erat memegang cambuk panjang yang mendekat. Ayo, Chen Ye tidak berhenti sama sekali, dia meraung pelan, ki aslinya kental. Datang langsung ke sana. Kekuatan kekerasan meluas dari cambuk panjang, dan wajah Old Qiu berubah sangat, dia akan melepaskannya, tapi sudah terlambat. Tubuhnya terbang langsung ke arah Chen Ye. Mati. Di tangan Chen Ye, pedang pembunuh naga merobek udara, penuh dengan dominasi. Ilmu pedang membuka dan menutup, harimau dan harimau membuat angin, bayangan pedang memenuhi langit, dan hawa dingin menekan. Qiu Lao hanya merasa bahwa bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menimpanya. Dia ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan lubang yang dalam. Darah secara bertahap ternoda dan jatuh langsung ke tanah. Hanya Wan Feng yang tersisa di lapangan. Bab 224. Wajah Tang Ao berubah total. Anomali macam apa Chen Ye ini? Tingkat teror telah menciptakan ketakutan di dalam hatinya. Sangat menakutkan. Dia tidak memikirkannya lagi, dan langsung meraung, Wan Fengpo, putra ini sangat licik, kamu dan aku akan membunuhnya bersama. Tang Ao panik? Benar-benar panik? Baik. Keduanya hampir menjadi makhluk terkuat di lapangan. Menggabungkan yang kuat adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Chen Ye. Senyum tegas muncul di sudut mulut Chen Ye. Melangkah keluar. Tang Ao, aku akan membiarkanmu mati terakhir. Untuk sekarang, giliranmu. Mata dingin Chen Ye menembak Wan Fengpo yang sedang bergegas. Sebelum niat pedang Wan Fengpo tiba, udara dingin datang lebih dulu, dan aura pembunuh penuh. Kecanduan pedang patah. Ini adalah pukulan terkuatnya. Niat pedang inilah yang memungkinkannya membunuh orang kuat ke-178 di peringkat Grand Master Huaxia. Ambil tempatnya. Dia yakin bahwa dengan pedang ini, anak ini tidak akan terbunuh atau terluka. Pedang pembunuh naga Chen Ye ada di telapak tangannya, dan kidantiannya kental, dan dia terus bertabrakan di atas pedang pembunuh naga. Melihat niat pedang, dia tersenyum. Tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika niat pedang akan jatuh padanya, Chen Ye berteriak dengan marah dan menghancurkan jiwanya, saya berani menunjukkan niat pedang sampah semacam ini untuk memalukan, saya akan menunjukkan kepada Anda apa niat pedang itu.
Saya punya pedang, bisa membunuh dunia. Bakar untuk membunuh. Jatuh. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye meledak. Pedang tersapu langsung. Pada saat ini, pedang patah tampak terentang tanpa batas, mengeluarkan hantu besar, panjang 10 kaki, menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah seluruh ruang perjamuan akan dihancurkan, dengan aura seperti pelangi. Merasakan aura menakutkan, ekspresi Wan Fengpo hanya panik. Kecanduan pemecah pedangnya tercabik-cabik dengan kejam. Tidak hanya itu, hantu niat pedang jatuh. Ini benar-benar hantu niat pedang legendaris. Ini adalah keterampilan pedang yang diimpikan oleh Jian Xiu. Siapa anak ini, dan mengapa dia memiliki ini? Kenapa? Hantu Sword Intent turun dari langit. Itu jatuh di tubuh Wan Fengpo. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Wan Fengpo, yang berada di peringkat 178 di peringkat Grandmaster Huaxia, langsung meledak. Berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap, seolah-olah tanah itu runtuh, dan seluruh ruang perjamuan mulai bergetar, debu memenuhi langit, dan niat pedang menebas ke tanah. Jantung berdebar. Tang Ao, yang ingin melakukan sesuatu, berhenti, dan melihat tanda pedang besar di tanah dalam-dalam. Tanda pedang ini seperti parit. Kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Pada saat ini, dia benar-benar melahirkan makna yang tidak penting. Tampaknya pemuda di kejauhan adalah yang mulia surgawi. Apa yang dia pukul? Dia takut? Dia takut? Benar-benar takut? Ini. Juya di bawah panggung melihat tanda pedang yang mengerikan di tanah, matanya berkedut keras. Ini seperti memicu badai. Dia menatap pedang di tangan Chen Ye. Pedang ini ditempa oleh generasi terkuat dari ahli pembuatan pedang keluarga Zhu, sangat kuat. Tapi itu tidak bisa begitu keterlaluan. Belum lagi pedang yang patah. Itu pasti sedikit melemah. Hal terpenting yang bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah pedangnya, tetapi orangnya. Ini adalah kekuatan Chen Ye. Dia awalnya berpikir bahwa nilai Po Xuanjian jauh lebih tinggi daripada nilai Chen Ye, jadi dia menukar pedang dengan nyawa Chen Ye sekarang. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa pipinya panas. Dia salah. Salah. Mengapa dia menjadi begitu buta ketika dia selalu mengendalikan situasi secara keseluruhan? Nilai tubuh Chen Ye bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 100 Xuanjian yang rusak. Dia seharusnya tidak menyinggung Chen Ye karena pedang. Tidak hanya Juya, tetapi semua orang di lapangan ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berubah seperti ini. Pedang ini cukup untuk menentukan pemenangnya. Mereka yang disebut ahli seni bela diri benar-benar ketakutan saat ini. Kekuatan Chen Ye mungkin berada di 100 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Bagaimana melawan ini? Jika Chen Ye ingin membunuh semua orang di aula perjamuan ini, itu akan mudah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berhenti sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa agar roh jahat ini tidak kejam. Chen Ye berjalan menuju Tang Ao selangkah demi selangkah, dan ketika dia berjalan di depan Tang Ao, dia meraung, "Tang Ao, berlutut." Menuju kematian. Mendengar kata-kata dingin ini, Tang Ao bereaksi dan tubuhnya bergetar. Kemarahan yang tak ada habisnya terus memadat dan berfermentasi di dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat tubuh putranya. Mayat tanpa kepala. Dia ingat semua yang terjadi di Provinsi Jiangnan. Kekuatannya, wajahnya, dan martabatnya langsung dihancurkan oleh anak ini. Jika Chen Ye tidak mati hari ini, kualifikasi apa yang dimiliki Tang Ao untuk tetap tinggal di Provinsi Jiangnan? Dia tidak peduli tentang apapun. Karena Chen Ye harus mati. Pedang yang menakutkan tadi, anak ini pasti sangat lelah sekarang. Mungkin semua kekuatan di tubuhnya telah habis. Berapa lama lagi jika Anda tidak membunuhnya sekarang? Tang Ao berteriak keras, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan seluruh orang bergegas maju seperti seekor ceetah. Pada saat yang sama, telapak tangan ditumpangkan, dan telapak tangan bergemuruh, dan udara tampak meledak dengan suara menggelegar. Hanya dalam 1 detik, bayangan telapak tangan memenuhi langit, dan Tang Ao meledakkan ratusan telapak tangan satu demi satu. Di antara tembakan, aliran udara di seluruh ruang perjamuan terganggu. Tampaknya mereka semua didorong oleh Tang Ao. Beberapa prajurit yang mendekat bahkan lebih pucat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam keadaan mati. Seni bela diri macam apa ini? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ini adalah Presiden Tang yang sebenarnya. Bocah itu sudah mati. Orang-orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan mengepalkan tangan mereka, menantikan apa? Telapak tangan ditumpangkan, dan akhirnya Tang Ao membentuk cetakan telapak tangan berukuran sekitar setengah meter dan meledak ke arah Chen Ye. Di bawah telapak tangan Anda, ada kematian tetapi tidak ada kehidupan.
Chen Ye menyingkirkan pedang pembunuh naga, kelima jarinya bergerak, dan matanya sedikit menyipit. Ada kejutan di wajahnya, karena teknik telapak tangan ini bukan dari dunia seni bela diri, tetapi dari Kunlun Su. Dia bahkan bisa merasakan jejak energi asli melonjak di Tangao saat ini. Bagaimana bisa? 100 telapak tangan ini memblokir segala sesuatu tentang dia. Jika Anda terkena, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak berani menganggapnya enteng, menutup matanya, dan serangan Seon dari tinju Shazong muncul di benaknya. Ling Shazhang. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan jejak cahaya dingin keluar dari matanya. Seperti sabit kematian. Seperti Sa of Bone. Semua energi kemarahan dan Tian terkondensasi dalam satu telapak tangan. Ini berangin di sekitar. Momentum yang kuat secara langsung mengangkat beberapa meja di dekatnya, dan ada suara. Chen Ye mengulurkan tangan dan memecahkan udara. Sentuh salah satu telapak tangan. Ledakan. Suara bentrokan tumpul datang lagi. Satu demi satu gelombang udara berangkat dan meledak. Dorongan. Dengan teriakan, Tangao memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang terbang terbalik. Seolah-olah sebuah batu dilemparkan dan dihancurkan di peti mati di belakang. Retakan. Tutup peti mati langsung hancur. Tubuh Tangao menabraknya. Di bawah dampak yang kuat, semua tulangnya hancur. Ada darah di sekujur tubuh. Tubuh Tangao sedikit gemetar dan mencoba berdiri, tetapi itu tidak mungkin. Dia hanya bisa membiarkan darah keluar dari mulutnya, dan matanya penuh dengan abu dan kengerian. Tangao kalah. Benar.